Tegas, Erdogan ngotot perang, Turki dituduh mau rampas pulau-pulau Yunani. Ternyata ketegangan yang terjadi di Laut Mediterania Timur sangat menarik minat para pengamat keamanan dunia untuk mengungkap penyebab sebenarnya. Salah satu pengamat keamanan dunia yang tertarik atas konflik yang melibatkan Turki dan Yunani itu ialah Leyla Hamedani. Menurut Hamedani, dilansir FIFA Militer dari BM Military Minggu 20 September 2020, tak mudah mengetahui penyebab dari konflik ini, apalagi bagi mereka yang cepat menarik kesimpulan tanpa menelusuri berbagai faktor di balik konflik itu. Baginya, dari kajiannya, konflik yang terjadi di Laut Mediterania Timur bukan semata karena hak atas wilayah maritim serta kandungan energi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ketegangan akan terus meningkat antara Turki dan Yunani. Ini adalah kelanjutan dari kontroversi yang sedang berlangsung. Tuduhan kekejaman sejarah dan argumen, tetapi bukan tentang hak asasi energi, kata dia. Hal senada juga diutarakan pakar keamanan Timur Tengah Emil Hocaim. Menurutnya ada tujuan lain yang sedang diincar Turki, khususnya Presiden Recep Tayyip Erdogan selain tentang sumber minyak dan gas di laut itu. Kira-kira apa? Dari kacamata Hocaim, seperti Erdogan ingin menguasai pulau-pulau kecil yang saat ini berada di bawah kedaulatan teritorial Yunani. Namun rasanya tidak mungkin. Petualangan Erdogan di Mediterania Timur mungkin memiliki tujuan yang berada dari apa yang tampaknya dilihat semua orang. Dan ini menyangkut pulau-pulau Yunani, kata Hocaim. Untuk diketahui, Yunani dengan dukungan hukum internasional selama ini secara resmi dinyatakan sebagai pemilik ratusan pulau di wilayah Aegean di Mediterania Timur. Bahkan melalui Perjanjian Paris 1947, Yunani memperluas wilayah maritimnya hingga ke dekat pantai Asia Kecil. Sementara Turki menilai ada yang salah dalam menerjemahkan hukum internasional dan Turki yakin Yunani telah melanggar hak-hak negara bulan sabit merah yang bertuang dalam Perjanjian Paris 1947 tersebut. Hocaim berpendapat atas dasar itulah kini Turki berusaha mewujudkan rencana besar mereka di masa depan dengan mengerahkan kekuatan militer ke Laut Mediterania Timur. Ketegangan di Mediterania Timur mulai terjadi pada Juli 2020, berawal dari keputusan Turki untuk melakukan eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur pulau Castellorizo, Yunani. Kegiatan Turki itu membuat Yunani meradang dan mereka memprotes tindakan itu. Ketika itu, Turki sepakat menunda survei, namun pada Agustus 2020, Yunani dan Mesir secara sepihak menyepakati perjanjian batas wilayah di Laut Mediterania Timur. Turki marah besar dengan kesepakatan itu dan Erdogan memutuskan untuk melanjutkan kegiatan survei. Tak hanya itu, Turki menarik semua armada perang yang sedang memperkuat NATO di Laut Hitam. Armada perang itu dikerahkan ke Laut Mediterania Timur untuk mengawal kegiatan survei seismik yang dilakukan menggunakan kapal Orucris. Tak hanya itu saja, Turki juga menggelar operasi militer bersandi Navteq di perairan Laut Mediterania atau Mediterania, dan operasi ini beberapa kali diperpanjang. Bahkan tak hanya sampai di situ, Erdogan juga ngotot menyatakan siap perang jika Yunani memang menginginkannya. Apalagi ketika beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Prancis, hingga Jerman menyatakan mendukung Yunani berperang melawan Turki. Namun, Turki tidak akan gentar meskipun Turki hanya sendiri. Benarkah demikian? Sementara itu, diberitakan sebelumnya, di tengah memanasnya konflik sengketa wilayah maritim, kapal perang militer Turki nekat umbar tembakan di hadapan Yunani di Laut Mediterania Timur.
Berdasarkan siaran resmi yang didapatkan FIFA Militer dari Kementerian Pertahanan Turki, pada Jumat 18 September 2020, kapal perang Angkatan Laut Negeri Bulan Sabit Merah mengumbar tembakan dalam rangka latihan penembakan pertahanan. Dalam latihan tersebut, militer Turki mengerahkan kapal perang fregat TCG Gedins dalam latihan itu. Dan latihan penembakan pertahanan berhasil dilakukan tanpa ada gangguan dari Yunani. Fregat TCG Gedis, kami berhasil melaksanakan pelatihan penembakan pertahanan permukaan dan udara di Mediterania Timur pada tanggal 17 September 2020 dalam lingkup kegiatan persiapan operasional, kata Kementerian Pertahanan Turki dalam laporan yang ditulisnya. Perlu diketahui apa yang dilakukan militer Turki ini terbilang nekat sebab saat ini situasi di perairan Laut Mediterania Timur sedang amat genting. Perang terancam pecah dengan militer Yunani terkait sengketa batas wilayah maritim. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki mengerahkan pasukan perang ke perairan itu menyusul ada terkait batas wilayah yang disepakati secara sepihak oleh Yunani dan juga Mesir. Turki amat marah dengan apa yang disepakati Yunani dan juga Mesir. Apalagi sebelumnya perjanjian dibuat, Turki sempat meredakan situasi di Laut Mediterania Timur dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur Pulau Castello Rizzo, Yunani. Bahkan saking kesal, Presiden Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk menarik kapal-kapal perang yang sedang bertugas dengan NATO dan mengerahkannya ke Mediterania Timur, dan dalam pengawalan kapal-kapal perang itu, Turki akhirnya melanjutkan eksplorasi survei seismik dengan melayarkan kapal seismik Orucrace. Sementara itu, Turki menarik kapal eksplorasi minyak dan gas dari perairan Mediterania Timur yang disengketakan, guna memungkinkan diplomasi dengan Yunani, tapi Presiden Tayyip Erdogan menegaskan pekerjaan Turki di wilayah tersebut belum selesai. Turki dan Yunani, keduanya anggota NATO, sangat tidak setuju atas yurisdiksi maritim dan hak eksplorasi energi di Mediterania Timur, dan ketegangan berkobar bulan lalu ketika Turki mengirim kapal Orucrace ke perairan yang juga diklaim oleh Yunani. Pada Minggu 13 September 2020, kapal survei seismik Orucrace kembali ke pelabuhan untuk apa yang Ankara sebut sebagai menjalani perawatan rutin. Ini sebuah tindakan yang menurut Yunani adalah langkah pertama yang positif dalam meredakan ketegangan. Mari kita beri kesempatan pada diplomasi, mari kita lakukan pendekatan positif untuk diplomasi. Yunani harus secara positif memenuhi pendekatan kami ini, dan mari kita mengambil langkah yang sesuai, kata Erdogan di Istanbul pada Jumat 18 September. Inilah mengapa kami melakukannya. Tapi ini tidak berarti karena Orucrace kami tarik kembali untuk pemeliharaan aktivitas seismik kami akan berhenti sepenuhnya, ujarnya kepada wartawan seperti dikutip Reuters. Setelah masa pemeliharaan selesai, Orucrace akan kembali beroperasi lagi dan melanjutkan pekerjaannya di sana. Erdogan mengatakan dia siap untuk membahas masalah Mediterania Timur dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis secara langsung atau melalui konferensi video. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan pada Rabu, pekerjaan pemeliharaan atas Orucrace mungkin memakan waktu beberapa minggu. Pejabat Turki dan Yunani telah mengadakan pembicaraan di NATO untuk menghindari insiden militer setelah tabrakan kecil kapal perang kedua negara bulan lalu. Mereka telah mengadakan 4 pertemuan, tetapi Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dalam sebuah wawancara dengan Channel 4 asal Inggris pada Jumat 18 September kemarin menuduh Yunani memperlambat diskusi dengan memberlakukan prasyarat. Para pemimpin Uni Eropa akan mengevaluasi kemungkinan sanksi terhadap Turki pada pertemuan puncak pada 24 hingga 25 September. Jerman menginginkan lebih banyak waktu untuk pembicaraan dengan Turki, sementara Prancis, Siprus, dan Yunani menuntut sanksi.